Kemudian di pembahasan selanjutnya musannif menyebutkan perkataannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang kesempurnaan nikmat hidup di dunia. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna min na'imad dunya yakfikal islamu nikmatan wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan wa inna minal ibarah yakfika al-mautu ibratan. Dan telah berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya di antara nikmat-nikmat dunia cukuplah Islam sebagai nikmat. Ini perkataan Sayyidina Ali mengajari kepada kita bahwa kesempurnaan nikmat itu ada pada Islam. Di antara nikmat-nikmat, berjuta nikmat di dunia, nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia, itu cukuplah Islam sebagai nikmat. Artinya apa? Nah, ujar guru kita, kesempurnaan nikmat itu ada pada Islam. Artinya kalau sudah ada bisi nikmat Islam tadi, nikmat dalam Islam itu orang beriman, orang tadi kau menuntut ilmu, kau beribadat, itu nikmat-nikmat yang ada dalam Islam yang kada dimiliki semua orang. Nah, kalau itu ada, ayo aja santai aja lagi. Artinya kada perlu sedih, kada perlu galau. Kenapa? Karena kesempurnaan nikmat itu sudah ada diberi Allah Ta'ala kepada kita. Amun kita misalnya bisi jabatan, bisi harta, jadi orang terkenal, tapi kada bisi nikmat Islam ini tadi, itu kada berarti apa-apa. Karena iyalah nikmat jabatan, nikmat harta banyak, nikmat duit banyak, popularitas, terkenal dan sebagainya itu bersifat sementara. Adapun nikmat Islam yang kita miliki di dunia ini akan berkelanjutan sampai ke dalam surga, insya Allah. Sampai ke akhirat, sampai ke surga, insya Allah. Nikmat Islam tadi berkelanjutan, dia abadi. Nikmat dalam Islam itu apa aja guru kita? Yaitu nikmat iman, nikmat apalagi nikmat untuk ilmu, nikmat beribadah, dan nikmat-nikmat yang lain yang itu khusus hanya dimiliki oleh orang Islam, kada dimiliki semua orang. Artinya walaupun kita hidup dalam kesederhanaan, walaupun kita hidup seadanya, walaupun kita kada jadi orang terkenal, walaupun kita kada bisi jabatan, walaupun kita kada bisi apa-apa, tapi kalau kita bisi nikmat Islam, kita termasuk orang beriman, kita termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kita termasuk orang yang mencintai para habaib dan para ulama, kita termasuk orang yang bisa hadir di majelis ilmu, kita termasuk orang yang kawa beribadat, kawa hadir di majelis sholawat, alhamdulillah. Itu nikmat, kesempurnaan nikmat sudah. Dibandingkan nikmat yang lain, nikmat kekayaan, harta melimpah, pangkat dan jabatan, pujian manusia, itu sifatnya sementara. Maka apa kata Sayyidina Ali? Inna min na'imad dunya yakfikal islamu nikmatan. Di antara begitu banyaknya nikmat yang ada di dunia ini, cukuplah Islam itu sebagai nikmat yang penyempurna. Kesempurnaan nikmat ada di dalam Islam. Selama orang tadi belum memiliki kenikmatan-kenikmatan dalam Islam, maka nikmat yang lain itu tidak akan berarti apa-apa. Sekali lagi tadi kenapa alasannya? Karena nikmat yang lain itu sifatnya sementara. Sedangkan nikmat dalam Islam itu akan membawa seseorang sampai ke dalam surganya Allah. Yang kedua, perkataan Sayyidina Ali, wa inna minasyughli, dan diantara kesibukan aktivitas di dunia ini yakfika at-ta'atu syughlan, dan cukuplah ketaatan itu, ketaatan kepada Allah itu cukuplah ketaatan itu yang dimiliki. Ujar Sayyidina Ali, di antara berbagai kesibukan di dunia, cukup aja kita diisi kesibukan menggawi ketaatan kepada Allah. Jadi sekali lagi jangan sedih, jangan galau kalau kemudian kita kada kawa berisi gawian aktivitas kayak yang lain lah.
Amun diberi Allah Ta'ala alhamdulillah, kada diberi kada apa-apa. Tapi kalau menggawi ketaatan ini, nah ini yang menjadi prioritas utama, ini menjadi tujuan utama, ini yang pokok, menggawi ketaatan kepada Allah. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin, mujahadah bujur-bujur kawa menggawi ketaatan. Nah, kalau ketaatan kepada Allah Ta'ala, kawa sudah digawi nih. Kawa aja kita, alhamdulillah sembahyang 5 waktu kawa aja, alhamdulillah membaca sholawat kawa aja, alhamdulillah membaca wiritan kawa aja, alhamdulillah hadir di majelis ilmu kawa aja, alhamdulillah. Nah itu sudah cukup jar sedina ali. Nang lain pang, nang lain tuh menggiring aja lagi. Kita cari, yalah kita cari nya dapat alhamdulillah, kada dapat kada apa. Tapi kalau ini ketaatan kepada Allah, ini habis-habisan kita. Karena kesempatan kita sekali aja menggawi ketaatan kepada Allah nih semasa hidup aja. Kesempatan kita hidup sekali aja. Jadi sekali ini bang, tugas kita menggawi ketaatan kepada Allah. Munya sudah mati, itu sudah bagian dari alam akhirat tuh menikmati aja lagi, mulai dikubur di padang mahsyar seterusnya itu bagian dari akhirat. Ada lagi sana menggawi ketaatan. Nah sementara di dunia ini nah tugas kita taat kepada Allah, menggawi suruhan, meninggalkan larangan. Artinya ujar Sayyidina Ali, amun sudah kawa menggawi ketaatan, alhamdulillah itulah nikmat yang sempurna. Adapun aktivitas yang lain hendak kayak orang, aktivitas yang lain orang berjalanan, misalnya Allah, hendak juga kayak orang hendak berjalanan ke luar negeri, hendak ke tempat wisata, perlu duit banyak lah. Iya mun ada duitnya, nya ada enggak lalu sedih ha. Nah gitu itu tuh kada penting. Nah jadi penting yang jadi tujuan utama itu adalah ketaatan kepada Allah. Nah menggawi ketaatan kepada Allah. Kalau sudah yang ini kau digawi, yang lain tuh santai aja. Apa ujar saja tadi kita ulangi. Wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan. Nah kemudian lagi yang ketiga perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa inna minal ibrah yakfika al-mautu ibratan. Dan di antara ibarat di antara nasihat, di antara petuah, cukuplah maut sebagai nasihat, cukuplah maut sebagai pelajaran, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, sebagai nasihat, sebagai obat. Ini jadi kalau kita pina sedih, hendak kayak orang nih juga, hendak sugih kayak orang, hendak terkenal kayak orang, hendak bisi jabatan kayak orang nih, tapi pikiran dunia nih, apa obatnya? Cukuplah mati sebagai nasihat, cukuplah mati sebagai pelajaran. Kalau kita ziarah ke makam para ulama, kita ziarah ke makam Datuk Kelampayan, kita ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul, atau ziarah ke makam para habaib dan ulama lain, kita duduk di makam, kita dapat pelajaran apa? Di antara pelajarannya bahwa kita sama kayak sidin kena pacangan, kita seberataan mati, amunnya mati seberataan tak tinggal, kada ada yang kau kita bawa kecuali amal ibadah. Mudah-mudahan kita kawa memahami nasihat sidin dan kawa mengamalkannya. Insya Allah mudahan kita ditolong Allah Ta'ala.